Salam sukses. Hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran geografi, di mana kita akan membahas salah satu materi dalam demografi. Itu bicara tentang mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Oke, ada dua hal nanti yang akan kita analisis di sini, yaitu yang pertama tentunya adalah bicara tentang mobilitas penduduk, dan yang kedua bicara tentang tenaga kerja. Oke, yang pertama kita akan bicara tentang mobilitas penduduk. Ingat, bicara mobilitas itu nanti berasal dari kata mobile, artinya berpindah. Berarti ketika bicara perpindahan penduduk, ya kita nanti akan melihat ada sebuah gejala dan fenomena sosial yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Di mana nanti bicara tentang mobilitas ini akan terbagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan mobilitas non permanen dan ada yang disebut dengan mobilitas permanen. Di mana letak perbedaannya? Kita lihat bahwa kalau dikatakan mobilitas non permanen itu adalah perpindahan yang bersifat sementara. Mobilitas non permanen yang pertama dikenal dengan istilah komutasi. Ya, apa itu komutasi? Yaitu bentuk mobilitas penduduk secara ulang-alik, pergi pulang tanpa menginap di tempat yang dituju, dan ini kurang dari 24 jam. Orang yang melakukan komutasi itu sering disebut dengan nama komuter. Kemudian yang kedua adalah bicara sirkulasi. Apa bedanya? Kalau sirkulasi adalah bentuk mobilitas penduduk yang sempat menginap di tempat tujuan dalam waktu yang singkat. Orang yang melakukan disebut dengan sirkuler. Ya, oke. Kemudian nanti yang kedua itu mobilitas permanen atau sering disebut dengan migrasi. Kalau ini adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dan menetap di tempat tujuan. Bahwa mobilitas permanen itu nanti terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang dikatakan migrasi secara internasional dan migrasi itu internal. Bedanya nanti kalau migrasi internasional berarti antar negara, migrasi internal di dalam negara itu sendiri, ya. Yang pertama, bahwa migrasi internasional itu nanti kita lihat yang pertama ada yang disebut dengan imigrasi, immigration, yaitu apa? Pergerakan penduduk yang masuk ke dalam suatu negara. Yang kedua, emigrasi, exmigration, yaitu pergerakan atau perpindahan penduduk yang keluar dari suatu negara. Dan yang ketiga, ada yang dikatakan nanti remigrasi. Apa itu remigrasi? Perpindahan penduduk yang kembali ke negara asalnya. Kembali ke negara asalnya, gitu ya. Oke, sementara kalau migrasi internal, itu nanti yang pertama dikenal dengan nama urbanisasi. Apa urbanisasi? Yaitu proses perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kebalikannya yang kedua namanya ruralisasi, perpindahan penduduk dari kota menuju ke desa. Dan yang ketiga kita kenal dengan istilah transmigrasi. Agak berbeda ini. Kalau bicara transmigrasi, itu proses perpindahan penduduk dari tempat yang padat penduduknya menuju ke tempat yang jarang penduduknya. Di mana kita akan membahas bicara transmigrasi ini nanti, ya. Bicara transmigrasi ini sudah ada ternyata sejak zaman Belanda. Namun kita akan melihat urutannya dulu di sini bahwa transmigrasi itu nanti dapat dibedakan atas beberapa jenis. Yang pertama, ada namanya transmigrasi umum atau disebut dengan swadaya, yaitu jenis transmigrasi yang dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah. Biasanya ini oleh karena apa? Oleh karena terjadi ledakan penduduk yang tinggi pada suatu tempat. Kemudian yang kedua, transmigrasi swakarsa atau sering disebut dengan transmigrasi spontan. Jenis transmigrasi ini dilakukan oleh penduduk atas kemauan dan biaya sendiri, dengan fasilitas diberikan oleh pemerintah yang berupa lahan garapan seluas 2 hektar. Biasanya transmigrasi ini terjadi karena apa? Karena orang melihat bahwa ada orang-orang yang melakukan transmigrasi dan mereka sudah berhasil. Ya. Kemudian yang ketiga ada transmigrasi swakarya. Apa itu transmigrasi swakarya? Jenis transmigrasi yang sebagian biayanya ditanggung oleh pemerintah,
Sedangkan untuk pembukaan lahan ditanggung oleh transmigran itu sendiri. Oke. Yang keempat, ada namanya transmigrasi bedol desa. Nah, ini agak berbeda nih, agak unik ini ya. Bahwa jenis transmigrasi ini adalah transmigrasi di mana meliputi seluruh penduduk desa beserta aparat desanya dan perangkat-perangkat desanya pindah ke tempat yang lain. Oke, itu dia, seluruh penduduk beserta aparat dan perangkat desa itu pindah ke tempat yang lain yang lebih jarang penduduknya. Biasanya ini karena apa? Bisa saja terjadi karena ada bencana alam atau karena ada proyek pemerintah di wilayah tersebut. Oke, kemudian yang berikutnya, yang kelima, ada namanya transmigrasi sektoral. Bicara transmigrasi sektoral ini nanti adalah jenis transmigrasi di mana perpindahan penduduknya biayanya itu ditanggung bersama oleh pemerintah daerah tujuan transmigran. Ya, itu dikatakan nanti jenis transmigrasi. Saya ulangi, jenis transmigrasi pertama, transmigrasi umum atau swadaya, transmigrasi swakarsa atau spontan, transmigrasi swakarya, transmigrasi bedol desa, dan yang kelima transmigrasi sektoral. Oke, bisa ya? Kemudian bicara tentang migrasi ini nanti ada satu rumusan untuk menghitung arus migrasi. Apa rumusannya? Bahwa migrasi itu adalah sama dengan migrasi masuk dikurang besarnya migrasi keluar dibagi total jumlah penduduk dikali 1000. Oke, bahwa besarnya arus migrasi biasanya akan dipengaruhi oleh 5 faktor. Pertama ada faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keselamatan, yang kemudian faktor politik, dan terakhir faktor keluarga. Ini akan memengaruhi besarnya arus migrasi tersebut. Oke. Kemudian yang kedua, pembahasan kita pada hari ini adalah setelah kita bicara mobilitas penduduk, itu bicara tenaga kerja. Oke, pertama sekali kita harus paham definisi daripada tenaga kerja itu sendiri. Bahwa tenaga kerja itu merupakan penduduk yang sudah memasuki usia kerja atau usia produktif. Oke, pertama. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatakan bahwa tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Bicara tenaga kerja ini nanti dikatakan bahwa ada yang disebut dengan istilah penduduk usia kerja. Bicara penduduk usia kerja ini terbagi menjadi dua bagian. Ada yang dikatakan dengan angkatan kerja, dan yang kedua ada yang dikatakan bukan angkatan kerja. Di mana letak perbedaannya? Pertama, kalau dikatakan dia angkatan kerja, ini adalah penduduk yang berusia 15 sampai dengan 64 tahun. Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau pengangguran dan sedang mencari pekerjaan. Itu angkatan kerja. Bahwa bicara angkatan kerja ada dua bagian nanti yang kita dengar istilahnya. Ada yang dikatakan pekerja, employment, dan ada penganggur atau unemployment. Bisa ya? Oke, yang kedua itu dikatakan bukan angkatan kerja. Apa itu bukan angkatan kerja? Itu penduduk yang berusia 15 dan lebih yang tidak bersedia bekerja, walaupun sebenarnya mereka mampu bekerja dan ada permintaan kerja. Contoh, anak-anak yang masih sekolah atau mahasiswa, kemudian ibu rumah tangga, dan orang yang secara cacat jasmani. Itulah dikatakan bukan angkatan kerja. Kemudian ya, bicara tentang tenaga kerja di sini ya, bahwa ada penggolongan usia tenaga kerja yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain. Di Amerika Serikat, usia tenaga kerja itu minimal 16 tahun, maksimal tidak ditentukan. Di India, minimal 14 tahun, maksimal itu 60 tahun. Sementara di Indonesia menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, minimal dikatakan nanti usia 15 tahun dan maksimal itu 64 tahun. Itu dikatakan bicara apa? Usia kerja ya. Kemudian ya, dikatakan nanti bahwa bicara tentang masalah
ketenaga kerjaan yang bisa kita lihat di Indonesia, bahwa ini punya yang kita harus hadapi sama-sama. Pertama, di Indonesia itu tingginya tingkat pengangguran. Yang kedua, bahwa jumlah angkatan kerja itu semakin banyak. Yang ketiga, tingkat pendidikan dan keterampilan masih rendah. Yang keempat, bahwa penyebaran angkatan kerja di Indonesia itu tidak merata. Serta yang kelima, perlindungan terhadap kesejahteraan tenaga kerja belum secara maksimal. Itulah masalah ketenagakerjaan yang kita lihat terdapat di Indonesia. Ya. Kemudian, bagaimana pemerintah bisa mengatasi permasalahan ketenagakerjaan tadi? Ternyata memang ada upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah. Yang pertama, kita lihat misalkan bahwa pemerintah itu menyusun dan memonitor pelaksanaan peraturan-peraturan dalam ketenagakerjaan. Ya. Kemudian yang kedua, pemerintah meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, pemerintah selalu berusaha memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang keempat, pemerintah berusaha menjamin perlindungan tenaga kerja. Dan yang kelima, pemerintah berusaha membina hubungan yang baik di dalam industri, di dalam negeri maupun dengan luar negeri. Serta yang terakhir, yang keenam, pemerintah berusaha menyusun, melaksanakan, dan memonitoring pelaksanaan dan program yang mendukung tercapainya tenaga kerja yang ideal. Itulah peranan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Oke, ya, itulah dulu kalau kita lihat nanti materi kita pada hari ini bicara tentang apa? Mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Oke, terima kasih. Salam sukses untuk kita. Kita akan kembali bertemu di pertemuan berikutnya.